Shalom, Bapak Ibu, teman-teman jemaat GKRI LA Mojong Indah. Selamat datang dalam recording worship kita untuk spesial untuk ibadah Jumat Agung dan juga Hari Raya Paskah. Meskipun kita nggak bisa bertemu secara fisik, bersekutu secara fisik di gereja kayak dari tahun ke tahun, tapi saya percaya Tuhan kita itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia bisa pakai apa saja dan siapa saja untuk menyatakan dirinya. Oleh karena itu saya minta kita semua untuk mempersiapkan hati kita sebelum kita masuk dalam sesi worship. Sebelumnya saya pengen bacakan dalam Filipi 2 ayat 8-9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bapak Ibu teman-teman, Yesus sebenarnya punya pilihan untuk membiarkan kita binasa atau nyerah tengah jalan. Kita binasa pun Tuhan gak rugi sebetulnya. Tapi karena dia sangat sayang sama kita, dia memilih untuk mengikuti proses penyaliban untuk menebus dosa kita semua. Mari Bapak Ibu, teman-teman, kita sekali lagi siapkan hati kita dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, musuh kumpulan kami Tuhan, mungkin tidak secara fisik Tuhan, tapi biarlah Tuhan hati kami bisa kami siapkan Tuhan, bukan bisa menghayati Tuhan momen demi momen Tuhan dari ibadah ini Tuhan. Kayak percaya Tuhan, Engkau kami nyatakan sesuatu ya Bapa. Ampuni setiap dosa kami Tuhan, sehingga kami bisa Tuhan beribadah dengan hati yang benar Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau rela mati demi kami, karena Kau sangat sayang dan cinta kepada kami Tuhan. Mari jemaat terkasih, kita naikkan bersama oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Bapa, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Mari jemaat terkasih, sekali lagi nyanyikan oleh kuasa darah-Mu, tebus dosaku. Kekudusan-Mu, dosa-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Bapa, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Jemaat terkasih, kita nyanyikan dari awal. Saat ku masuk yang bawah, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus. Pujian kami naikkan Tuhan, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia.
Bawakan pujian, pujian, ku naikkan sembahku, berikan bagimu Allah yang semuanya oleh kuasa darah-Mu tebus dosaku, kekudusan-Mu, kekudusan-Mu melingkupiku. Katakan kasih-Mu, mengalir memulihkan hidup. Sungguh besar, besar anugerah Yosefasmu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari jemaat terkasih, pada saat ini mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Dia layak terima pujian dan pengabdian-Mu. Karena kasih-Mu ku menang, karena salib-Mu aku selamat. Terima kasih banyak. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan kami selamat Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari dengan segenap hatimu sekali lagi dalam-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Yesus, Kau telah tebus dosaku. Karena-Mu kami kudus Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Bapa, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau yang selamatkanku, selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Lagi-lagi ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa dan sekali lagi dengan segenap hatimu ku menjadi ciptaan yang oleh karena satu hal ini Tuhan, oleh kuasa darah-Mu. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Ajari kami lebih dalam untuk bersyukur Tuhan. Bantu kami, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kami bisa duduk manis, bisa duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebab Engkau layak terima perhatian kami dan pengabdian kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, marilah kita akan tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kau di mana Tuhan, kami boleh beribadah kepada Engkau walaupun umat Tuhan mereka beribadah di rumah masing-masing.
Tapi kami percaya firman Tuhan mengatakan 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namamu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Itu sebabnya Tuhan, kami siap untuk mendengar sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan bukakan hati dan pikiran kami untuk kami menerima berkat melalui firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu telah berdoa. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau hari ini kita sebagai umat, orang percaya pada Tuhan Yesus, seluruh dunia kita memperingati akan hari kemenangan. Hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah bangkit 2000 tahun yang lalu. Itu sebabnya saudara yang kekasih, pagi hari ini tema yang saya berikan adalah kemenangan. Sebelum kita akan dengar firman Tuhan, mari kita baca ayat firman Tuhan ini di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-55 sampai dengan ayat yang ke-57. Demikianlah firman Tuhan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara yang kekasih, inilah yang perlu kita senantiasa mengucap syukur. Karena Tuhan Yesus sudah menang. Oleh kemenangan itulah Tuhan Yesus berikan kepada kita sekalian sebagai umatnya. Untuk kita bisa menikmati, untuk kita bisa sungguh-sungguh mengalami bagaimana hidup di dalam kemenangan kerajaan Allah. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita juga boleh merenungkan apakah makna daripada kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Ada beberapa hal yang dapat kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama, kebangkitan Tuhan Yesus, di mana itu sudah Dia mengalahkan kuasa maut. Di dalam khususnya kitab 1 Korintus 15 ayat 6, firman Tuhan mengatakan, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, hidup dalam dunia ini hanya sementara. Tidak ada yang hidup seterusnya. Pasti satu saat ia akan meninggal. Satu saat dia akan mati. Tetapi kita mengucap syukur. Banyak sekali orang dalam dunia ini, mereka tidak mempunyai suatu pengharapan. Mereka itu takut dan khawatir tatkala mereka nanti meninggal. Mereka tidak tahu mereka harus kemana. Tapi kita mengucap syukur bahwa kita mempunyai Allah yang hidup. Allah yang memberikan kepada kita kepastian bahwa kita akan bersama dengan Dia tatkala dipanggil pulang oleh Tuhan. Karena kenapa? Karena Kristus yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Itu sebabnya saudara yang kekasih, kita mengucap syukur untuk senantiasa kasih anugerah Tuhan. Nah, hal yang kedua saudara yang kekasih, makna daripada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah Ia memberikan jaminan keselamatan yang kekal. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dalam Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan mengatakan, ya, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Wow, saudara yang kekasih, inilah suatu janji, inilah suatu jaminan bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus kita ada jaminan keselamatan hidup yang kekal bersama dengan Dia. Dan hal yang kedua, yang ketiga saudara yang kekasih, ya, bahwa makna daripada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ialah Ia meneguhkan iman murid-muridnya. Nah, saudara yang kekasih, ketika di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematian, murid-muridnya pada saat itu dalam keadaan khawatir, dalam keadaan ketakutan. Mereka takut karena situasi keadaan pada saat itu tidak memungkinkan bagi mereka. Karena mereka dikejar-kejar untuk ditangkap
oleh orang Yahudi dan juga bangsa oleh tentara Romawi. Saudara kekasih, tapi Tuhan Yesus tahu bagaimana saat itu keadaan iman percaya murid-muridnya. Itu sebabnya dia bangkit. Dia juga ingin kembali meneguhkan iman percaya mereka, agar mereka tetap percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Di dalam Alkitab dicatat, saudara yang kekasih, bagaimana Tuhan Yesus satu ketika murid-murid sedang berkumpul di suatu tempat, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid. Dan di situ para murid-murid, kecuali Thomas yang tidak bersama-sama dengan mereka, mereka berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit. Ketika itu juga murid-murid yang lain berbicara pada Thomas bahwa mereka sudah bertemu dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia sudah bangkit. Apa yang dikatakan oleh Thomas? Thomas berkata bahwa sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Itulah yang dikatakan oleh Thomas. Thomas begitu ragu. Thomas tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan mengasihi Thomas. Pada waktu pertemuan selanjutnya, di mana Thomas kumpul bersama dengan murid-murid yang lain, Tuhan pun hadir. Tuhan memanggil Thomas. Tuhan meminta untuk Thomas bisa percaya. Dan Tuhan Yesus menunjukkan telunjuk jari yang telah berlubang oleh karena paku. Dan Tuhan meminta supaya Thomas memasukkan telunjuknya ke dalam lubang bekas paku di tangan Tuhan Yesus. Dan pada saat itu Thomas dia sadar. Thomas pada saat itu dia berkata, Tuhan, Engkaulah Tuhan. Dan pada saat itu Thomas dia baru percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dalam situasi keadaan yang sering kali terjadi dalam kehidupan manusia dalam dunia ini, bahkan juga di dalam kesesakan, dalam pergumulan, sakit penyakit, dalam masalah keuangan, rumah tangga, yang mungkin juga terjadi suatu kegoncangan, bisa membuat iman percaya seorang itu bisa goyah. Tapi percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia Allah yang mengasihi dan mencintai saudara. Dia adalah Allah yang hidup. Dia sudah bangkit dari kematian. Itu sebabnya saudara yang kekasih, kita harus percaya bahwa dia sudah memberikan kepada saudara dan saya kemenangan. Karena dia sudah bangkit. Dia sudah mengalahkan kuasa maut. Sudah menghancurkan kutuk dosa di atas kayu salib. Itu sebabnya saudara yang kekasih, kita harus mengucap syukur bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, hal yang ketiga, saudara yang kekasih, hal yang keempat, ya. Yesus membuka pikiran murid-muridnya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ya, dimana ketika Tuhan Yesus bangkit, suatu ketika dia berjumpa dengan murid-muridnya di dalam Lukas 24 ayat 45. Firman Tuhan mengatakan, murid-murid diberikan pencerahan sehingga mereka mengerti akan kitab suci. Nah, saudara yang kasih, betapa penting kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti mengerti apa yang menjadi firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita melalui Alkitab. Alkitab ini merupakan hal yang sangat penting, di mana kita harus mengerti akan apa yang Tuhan katakan. Tanpa kita mengerti, semuanya akan menjadi sia-sia. Itu sebabnya tidak sedikit banyak orang yang senantiasa, ya, mereka itu boring, mereka itu bosan, mereka tidak mau membaca firman Tuhan. Mengapa? Karena mereka tidak mengerti. Itu sebabnya saudara yang kekasih, hanya dengan kuasa Tuhan untuk membuka pikiran kita, untuk kita bisa mengerti akan kebenaran firman Allah. Itu sebabnya, marilah, jangan kau putus asa. Jangan kita putus asa tatkala kita tidak mengerti firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus.
Kita mau berdoa dan kita minta pertolongan Roh Kudus untuk membuka hati dan pikiran kita untuk kita bisa boleh mengerti. Kalau kita dapat mengerti akan kebenaran firman Allah, wow, saudara kekasih, maka janji-janjinya dan kita menjadi firman ini menjadi rema dalam hidup kita. Kita melakukannya, mujizat dan mujizat akan terjadi dalam kehidupan sesuai dengan janji Tuhan. Itulah sebabnya saudara kasih, kita mengucap syukur. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Nah, itu sebabnya saudara yang kekasih, saya percaya bahwa Tuhan mengasihi dan mencintai saudara. Tuhan mencintai keluarga saudara. Pada hal yang kelima, bagaimana makna daripada kebangkitan Tuhan Yesus? Bahwa ia memberi keberanian kepada setiap umatnya, kepada setiap gerejanya, pada setiap orang yang percaya kepadanya untuk menyaksikan, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, inilah yang penting sekali untuk kita juga boleh mentaati apa yang jadi kebenaran firman Allah. Saudara-saudara, saya membaca suatu artikel tentang peristiwa di mana kesaksian seorang dokter. Dokter ini adalah dokter khususnya yang bekerja di suatu rumah sakit. Dia seorang dokter itu dia tidak percaya akan Tuhan Yesus. Dia orang ateis. Dia tinggal di Italia. Khususnya pada saat di mana peristiwa pandemi wabah coronavirus ini menimpa seluruh dunia, termasuk Italia. Italia ini adalah merupakan suatu negara yang mengalami suatu hal yang sungguh luar biasa. Dokter ini bernama Dr. Julian Urban. Dia bekerja dalam rumah sakit di kota Lombardi. Dan dia mencatat bahwa ada 10.000 orang yang sudah meninggal oleh karena infeksi COVID-19. Setiap hari dia dan kawan-kawannya di rumah sakit harus bekerja dengan keras. Sehingga dia merasakan begitu lelah, capek. Dia melihat setiap hari penderitaan-penderitaan orang yang menderita infeksi COVID-19 itu dalam keadaan sekarat dan meninggal. Secara batin, secara tubuh, dia tidak mampu untuk bisa melanjutkan tugas ini. Saudara yang kekasih, ternyata di tengah-tengah pasien atau di tengah-tengah orang yang terkena infeksi COVID-19 ini, ada seorang pastor tua yang sudah berusia 75 tahun. Pastor ini melakukan sesuatu yang memberikan kesukaan dalam hatinya. Dia berkata, selalu dia membawa Alkitab dan dia mendatangi para pasien yang dalam keadaan sekarat. Dia membacakan firman Tuhan dan dia berdoa bagi pasien-pasien itu. Lalu kemudian dia memegang tangan pasien itu. Saudara kekasih, pastor ini memberikan suatu penghiburan kepada Dr. Julian ini. Dan memberikan kepadanya suatu semangat. Suatu ketika ia pun mendengar tentang firman Allah yang disampaikan oleh pastor itu. Dan saya percaya Roh Kudus bekerja dalam hati dokter ini. Dokter yang tidak percaya akan Tuhan, yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Akhir ceritanya, dia bertobat. Dia terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Di dalam kesaksiannya, dia berkata, dia mengucap syukur kalau dia boleh kembali mengenal dan terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Tetapi pastor ini yang sudah bersaksi melayani pekerjaan Tuhan, dia telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Tapi apa yang disaksikan oleh dokter ini?
Dia berkata, walaupun pastor itu sudah meninggal, namun iman dan kesaksian hidupnya tetap menyala di tengah-tengah kami di rumah sakit ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, di tengah-tengah kesesakan, sakit penyakit, musibah, apapun juga, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan anak-anaknya. Ada sesuatu rencana Tuhan untuk kita boleh sebagai anak Tuhan menjadi saksi dan menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan. Dan kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena kuasa Tuhan tetap sama. Karena dia sudah menang. Dia sudah bangkit dari kematian. Dia hidup. Itulah Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Itu sebabnya pandemi boleh ada, coronavirus boleh ada, tapi satu perkara, bahwa Yesus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa terhadap segala-galanya, termasuk juga segala penyakit. Dia sudah tanggung di atas kayu salib. Itu sebabnya janganlah kita khawatir, janganlah kita senantiasa takut, tapi mari semakin hari kita semakin dekat kepada Tuhan. Semakin hari kita semakin sungguh-sungguh mencari akan hadiratnya. Saya sangat percaya melalui peristiwa ini, saudara yang kekasih, ada suatu rencana indah di dalam kehendak Tuhan. Dia rindu supaya setiap keluarga-keluarga yang selama ini di mana antara ayah, ibu mungkin sibuk, tidak mempunyai banyak waktu untuk bisa bersekutu bersama dengan keluarga. Tapi dalam peristiwa ini, di mana mereka diharuskan tinggal di rumah masing-masing, karena peraturan daripada pemerintah-pemerintah di negara-negara tidak memungkinkan mereka untuk boleh keluar seenaknya. Sehingga saudara yang kekasih, marilah kita bangun mesbah keluarga. Inilah saat-saatnya di mana kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita mencari akan hadiratnya. Kita berdoa dan kita sungguh-sungguh percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya marilah saudara yang kekasih, jadikanlah momen ini menjadi momen yang luar biasa. Momen yang dimana Tuhan hendak supaya setiap gerejanya, umatnya semakin hari semakin dalam mengenalkan Dia. Semakin hari semakin dalam mencintai Dia. Dengan cara yaitu kita lebih dekat membangun hubungan yang intim dengan Dia. Dan saya percaya bahwa hari Paskah, hari kemenangan ini juga dapat menjadi bagian yang kita alami setiap hari di dalam kehidupan setiap orang percaya. Karena Tuhan sudah menang. Dia sudah memberikan kemenangan itu kepada gerejanya, kepada saudara dan saya sebagai umat yang percaya pada Dia. Sehingga kita boleh mengalami dan menikmati hidup ini dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih saudara yang kekasih. Jikalau saudara tetap setia di dalam mengiring Tuhan Yesus, tetap setia di dalam membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, saudara berdoa dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupmu, maka Tuhan senantiasa Dia mencintai dan memberkati dalam kehidupan kita. Selamat saudara yang kasih. Tuhan Yesus mencintai saudara. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari ini. Hamba percaya, hamba sudah menyampaikan sebagian daripada kebenaran firman Allah. Hamba percaya Roh Kudus yang terus bekerja. Roh Kudus yang menyempurnakan setiap benih firman Allah yang telah ditaburkan. Dan hamba tahu pasti firman itu tidak akan jatuh kepada batu-batu kejalanan, tapi firman itu akan jatuh kepada tanah hati setiap umatmu, hati yang subur dan bertumbuh dan berakar, terus berbuah-buah lebat. Berkati Tuhan setiap umatmu yang dimana mereka haus dan lapar untuk terus mencari akan kebenaran firman Allah, dekat dengan Engkau. Engkau yang akan bungkus mereka oleh darah Kristus. Kau lindungi mereka. Engkau berikan mereka sukacita, damai sejahtera Tuhan, pengharapan dalam Tuhan Yesus. Sehingga mereka boleh terus berkata, Tuhan,
Terima kasih, karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu. Kami mengucap syukur atas kemenangan-Mu. Karena Kau sudah bangkit dari kematian, Kau hidup. Terpujilah segala apa yang Kau sudah berikan pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus hambamu telah berdoa. Amin.